Jadi kalau nggak mereka yang tersinggung, gue yang tersinggung. Gue lebih pilih mereka yang tersinggung sih. Cok lo jago banget ngelucunya. Enggak, emang gue brengsek aja lagi. Cuman orang suka salah ngira, oh itu jokes ya? Iya. padahal kadang enggak. Padahal kadang itu isi hati saya. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini menjelang hari Natal, kita memakai atribut Natal, ada pohon Natal, dan juga ada orang yang pernah merayakan hari Natal. Ya. Selamat datang Coki Pardede. Terima kasih Tiara, thank you teman-teman. Sedikit meluruskan, memang saya statusnya netral, tapi saya merayakan apapun yang bisa dirayakan kok. Selama itu ada benefitnya, diskonnya, makanannya. Menurut gue sih, gue merayakan apa yang bisa. In the name of unity sih kalau gue sih. In the name of persatuan, gue merayakan apa yang bisa gue rayakan. Jadi gue masih merayakan Natal. Tapi 25 Desember ke rumah orang tua? Tidak sih kalau itu. Jadi hanya menikmati diskon aja ya? Yes, menikmati diskon dan menikmati tayangan-tayangan spesial yang ada di hari Natal. Kan ada ya orang-orang yang mengatakan bahwa the magic of Christmas itu adalah kebersamaan bersama keluarga. It's depend dari keluarga lo. Oke. Kalau keluarga lo asik, itu bisa. Tapi kalau keluarga lo biasa aja atau kurang, kalau keluarga lo kurang, berkumpul bersama keluarga itu akan jadi momok sih, apapun perayaannya, karena akan ada pertanyaan-pertanyaan yang ini lagi gitu. Jadi Christmas time adalah magic bersama keluarga sih, itu cuma dari kalangan tertentu sih, nggak in every family. Keluarga cemara. Yes. Sebelumnya makasih. Thank you, gue diundang loh. Gue yang makasih, thank you Tiara. Makasih udah datang karena gue sempat mengira kayak Coki Pardede hanya datang di podcast berinisial D gitu. Oh, iya enggak juga sih. Kemarin gue sempat ditawarin, lo mau nggak datang ke Maple Media? Terus gue jujur no offense ya, apaan Maple Media? Ya. Enggak, Adri di sana. Oh enggak, kalau Adri ke sana berarti oke. Udah gitu aja sih gue. Karena Adri kan picky ya. Lo gak akan pernah lihat dia ada di podcast aneh. Ya, jadi menurut gue kalau Adri udah di situ, oke. Terus gue ngeliat kan kemarin track recordnya, bintang tamunya juga oke. Ya udah gue mau. Sekali lagi terima kasih. Thank you. Pertanyaan pertama, apa rasanya menghirup udara kebebasan? Ini rasanya lega sih. Rasanya lebih lega dan udara kebebasan tuh punya, gue lagi menyusun kata-kata yang tepat ya. Pada saat kita lagi mengalami konsekuensi dari tindakan kita, ini konteksnya apapun ya. Saat kita lagi mengalami konsekuensi dari tindakan kita biasanya di momen itu tuh kita akan kayak, enggak, gue akan mengubah diri gue akan jadi lebih baik, gue akan jadi. Itu tuh kalau kita masih mengalami konsekuensi dari perbuatan kita. Saat konsekuensi itu sudah tidak kita rasakan lagi dan kita sudah mulai menghirup udara bebas, konteksnya ini di gua, pertanyaan lo tadi, perasaan gua tentu lega tapi takut juga karena the challenge yang sebenarnya di situ. Seperti yang lo bilang tadi, udara bebasnya nih yang bahaya nih. Karena semua orang saat lagi dalam containment atau penahanan atau apa, ya jelas dia tidak bisa melakukan hal yang negatif karena memang dia di environment yang melarang dia untuk melakukan hal tersebut gitu. Makanya sebenarnya udara bebas ini pedang bermata dua. Di satu sisi gue menikmati, siapa sih yang gak menikmati kebebasan? Semua orang menikmati kebebasan, men. Bahkan ya semua makhluk hidup gue percaya menikmati kebebasan, tapi sisi lain dari kebebasan ini yang ya udah kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Bukan masalah narkobanya juga ya, gue akan jatuh ke lubang yang sama juga ya. Tapi ketakutan gue tuh kayak, gue tuh punya kecenderungan gak bisa menahan omongan gue gitu. Kita lihat aja lah apa yang kebebasan akan berikan kepada gue dan bagaimana gue akan memanfaatkan kebebasan ini. Dari track record saya sih tidak terlalu oke ya.
Tapi sekarang kayaknya gue udah lebih aware karena tadi contohnya gue tanya ini limitnya apa Iya. nih. Gue udah mulai mencoba untuk Sebelumnya, melakukan itu. tapi lu paham limit itu gak sih, Cok? Oke, menarik nih. Paham. Gini, gue tuh punya Coki Pardede sebagai manusia normal pada umumnya dan Coki Pardede sebagai konten kreator atau sebagai orang yang mengabdikan dirinya ke artnya yaitu komedi. Dan dua Coki Pardede ini berantem dalam diri gue. Contoh, misalnya ada sebuah keadaan yang Coki Pardede komedian ini tuh mengharuskan gue untuk ngejokes. Tapi Coki Pardede yang manusia pada umumnya mengatakan ini bahaya. Berantem nih mereka. Di dalam tuh. Di dalam. In the name of art, now or never. In the name of humanity, don't do it you fucking asshole gitu. Biasanya gue menangin yang ini. Kenapa? Karena buat gue seni itu di atas perasaan orang lain. Ujung-ujungnya. Humanity-nya di mana? Humanity apanya? Tadi lu Oh enggak, karena gini. Karena gue juga sempat bertanya hal itu. Apakah kalau gue menangin kelucuan ini dan gue gak menghiraukan perasaan orang lain berarti gue tidak mengindahkan humanity? Ternyata jawabannya enggak. Karena, bukan maksudnya enggak begitu jawabannya. Karena saat gue melakukan apapun demi seni gue, niatnya bukan untuk menyakiti. Niatnya untuk berseni. Beda dengan orang yang niatnya untuk menyakiti. Jadi memang dari awal, dan ini it's only a jokes. Emang niatnya untuk ngejokes. Niatnya bukan untuk menyakiti. Jadi gue tarik mundur ke niat aja sih menurut gue. Karena susahnya kalau kita terus menghiraukan perasaan orang. Kita punya 7 miliar atau bahkan 8 miliar orang. Gue gak tahu survei terakhir. Kalau kita harus 8 miliar. menghiraukan 8 miliar orang, ya kita gak ngapa-ngapain akhirnya. Tetap akan ada collateral damage, man. Akan ada collateral damage di mana orang akan tersinggung. Dan ketersinggungan itu adalah tiket dari hidup bersama. ketersinggungan adalah Tiket yang harus kita bayar untuk hidup bersama. Dan it is what it is saja. Jadi kalau nggak mereka yang tersinggung, gue yang tersinggung. Gue lebih pilih mereka yang tersinggung sih. Pilihannya cuma gitu sih kalau gue simple. oke. Sebelum kita bahas komedi lo, sebelum kita bahas dark jokes, Hit me. seperti namanya rewind. Dan hari ini kita akan merewind. Kita mencari nih misinya gue hari ini adalah mencari Ya. dari mana dark soul-nya Coki Pardede berasal. Menarik. Silakan. Apa memori pertama seorang Coki Pardede yang teringat? Memori pertama as a person ya? I- Ya, soalnya ada yang nanya memori pertama sebagai seorang komedian kah? Memori pertama As a itu person. adalah ya tentunya di keluarga gua ya. Ini gua nggak yakin ini memori paling pertama, tapi ini salah satu memori pertama. Jadi bokap gue dokter, dia dokter umum dan dia suka ke UGD dulu namanya, sekarang kan IGD. Di usia-usia gak tahu ya gue usia berapa, pokoknya gue ingat itu gue masih kecil. Gue suka dibawa ke UGD ngeliat yang brutal-brutal kayak kaki patah atau yang tangan-tangan kebelah-belah gitu. Gue yakin niat bokap gue bukan untuk bikin gue jadi gladiator ya. Lihatlah enggak. Tapi maksud gue kayak itu my earliest memory, salah satu yang gue ingat itu. Karena bokap gue dokter, nyokap gue suster gitu. Jadi gue memang dari kecil sudah dibiasakan karena gue nemenin bokap gue ke rumah sakit. Gue suka ngeliat tuh kayak orang ditandu dengan keadaan yang parah apa segala macam. Sehingga segala sesuatu yang berbau gore masih mengganggu buat gue, tapi mungkin kadar toleransi gue terhadap hal tersebut di atas rata-rata orang pada umumnya. Apakah itu yang menyumbang ke my sense of humor? Maybe, I don't know. Oke. Tapi gue jadi sejauh apa gornya di memori lo itu? Gimana ya? Ya, Itu kan sesuatu yang tidak mudah diterima oleh seorang anak kecil maybe. Iya, sebenarnya, nah gini ya, gue nggak ngerti juga karena gue bukan ahli psikolog, gue bukan ahli kejiwaan, gue nggak ngerti bagaimana mekanisme pikiran kita Ya, bekerja.
dari umur tertentu sampai umur tertentu. Tapi ini yang gue yakin, apabila kita dari kecil dibiasakan dengan pemandangan tertentu, lama-lama kita akan terbiasa untuk melihat hal tersebut gitu. Itu sih yang gue paham. Tapi apakah itu memberikan dampak negatif? Perlu study lebih lanjut sih. Tapi setidaknya yang bisa gue bilang adalah toleransi gue terhadap sesuatu yang berbau gore atau sesuatu yang dark mungkin, gak harus konteksnya berdarah-darah buntung-buntung ya, atau sesuatu yang tragis atau apa, mungkin di atas rata-rata orang gitu. Mungkin itu salah satunya. Gak tahu, perlu studi lebih lanjut. Ini mungkin bisa aja gue cocok logi atau justifikasi, gak tahu sih. Gue cuma jawab pertanyaan lo. Tapi menarik karena kayaknya sejauh ini orang-orang yang gue tanya pertanyaan itu kayak berhubungan dengan keluarganya. Ya lu juga tadi, tapi ternyata gore-nya itu kan. Ya mungkin itu cara bonding bokap gue kali. Through someone else blood. Akan terdengar seperti sekte satanis gitu ya kalau ditarik out of context, tapi ya udahlah. Kalau dipotong bagian. Tapi gimana sih masa kecil seorang Coki Pardede di tengah keluarga yang anak pertama? Ya, gue anak pertama. Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara, laki-laki semuanya. Gue anak pertama, 3 bersaudara, laki-laki semuanya. Ya. Di tengah keluarga Batak yang konservatif? Konservatif, keluarga gue gini, gue lagi karena keluarga gue cukup unik ya. Dibilang konservatif seperti orang pada umumnya tidak juga, karena bokap gue orang Batak, nyokap gue orang Sunda. Dalam sebuah tradisi adat Batak biasanya kalau kita menikah dengan orang yang di luar orang Batak, dia harus dimargain. Ada prosesi lain yang harus dilakukan supaya orang dari luar suku Batak ini punya marga, jadi ada borunya gitu. Nah, bokap gue tidak melakukan itu. Karena ada alasan tertentu lah. Berarti kalau dibilang konservatif nggak juga, dia menerobos batas-batas yang biasanya dilakukan orang konservatif gitu. Tapi dibilang progresif nggak juga. Jadi somewhere in between. Kayak tidak konservatif, nyaris progresif. Dan lebih problematik sih. Karena maksud gue lebih mending jelas. Ini what? Ya tapi gue nggak kenapa-napa sih ya, it is what it is aja itu yang terjadi. Gimana masa kecilnya? Kalau misalnya nih, pasti lu pernah ngelihat satu film, ada seorang anak kecil di sebuah keluarga itu kayak mau membangun cerita. Lu di keluarga yang seperti apakah itu? Yang jelas keluarga gue religius. Keluarga gue dalam konteks ini orang tua gue ya, mencoba menanamkan value-value yang mereka sangat yakini betul, yang which is gue menghormati itu. Mereka coba menanamkan itu ke gue, sehingga kalau lo tanya bagaimana masa kecil gue itu cukup dipenuhi dengan pemandangan-pemandangan yang kegiatan-kegiatan keagamaan lah gitu. Dan gue nggak banyak cerita ini. Nyokap gue itu dari keluarga Muslim besar. Bokap gue dari seperti umumnya orang Batak ya. Kebanyakan nggak semua seperti umumnya, kebanyakan orang Batak. Keluarga gue dari bokap gue Kristen gitu. Cuman memang nyokap gue convert ke Christianity gitu. Jadi masa kecil gue ya gue melihat keragaman banyak kepercayaan, dan gue juga hidup di tengah-tengah orang-orang yang memang dengan tulus yakin dengan apa yang mereka percayai gitu. Ya interesting sih. Satu katanya interesting ya. Interesting. Itu makanya mungkin yang akhirnya ngasih gue banyak fondasi-fondasi pola pikir tertentu, sehingga terlepas dari gue sekarang kalau kita ngomong mengenai beberapa kepercayaan, gue punya fondasinya karena gue dilahirkan di keluarga yang cukup religius. Tapi sejak kapan, atau kita kan anak kecil cenderung untuk mempertanyakan banyak hal. Iya. Mungkin bahkan masa kecil itu masa terliar kita gue ngerasanya kayak kalau lo kapan lo menyadari you're questioning everything?
Gua mulai gini, sebenarnya dari kecil gue sudah bertanya apapun. Cuman kayaknya ini yang terjadi ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin gue tanyakan nggak cuman ke orang tua gue ya, ke orang yang lebih dewasa waktu gue kecil. Cuman mereka yang memfilter mana yang harus dijawab, mana yang tidak gitu. Karena mungkin mereka melihat kayak anjing ini kok nanyanya masih umur segini udah begini. Jadi mereka akan hiraukan dengan jawaban-jawaban yang nggak menjawab pertanyaannya gitu. Tapi dari kecil gue memang udah suka banyak bertanya kayak kenapa ini begini, kenapa ini begitu, kenapa ini contohnya apa ya? Misalnya kayak kenapa kita harus pakai seragam? Jadi waktu itu gue ingat banget pertama kali gue kan nggak TK. Jadi gue ingat ceritanya. Ada rencana dulu gue pengen dimasukin ke TK, Taman Kanak-Kanak. Ini seingat gue tuh kayak bokap gue merasa anak kecil tuh ngapain TK tuh cuma bermain-bermain aja katanya. Dan saya yakin anak saya tidak akan punya masalah dalam hal bersosialisasi. Mungkin pada saat itu asumsi bokap gue TK tuh hanya untuk anak-anak yang kurang bisa bersosialisasi supaya dia disiapkan di TK biar nanti begitu masuk elementary school dia sudah tidak kagok bagaimana caranya bersosialisasi dengan banyak orang. Sepertinya saat itu bokap gue ngelihat gue kayak ini kayaknya kalau dimasukin TK akan buang-buang duit doang gitu. Dia gak akan ada masalah dengan sosialisasi. Jadi gue gak TK. Gue langsung diajarin baca di rumah. Gue udah bisa baca, masuklah gue ke SD. Saat di SD gue dikasih seragam. Terus gue bertanya kenapa kita harus pakai seragam? Bukankah kita bisa punya baju yang lebih bagus daripada banyak orang? Kayak gue merasa kenapa kita harus disetarakan saat itu. Bokap gue cuman menjawab kayak ya itu aturannya dan ya biar kita terlihat setara gitu. Oh ya udah gitu. Ya jadi udah mulai nanya-nanya dari kecil tuh gitu. Kenapa kita harus pakai seragam? Kenapa sepatu harus sama? Kenapa kita harus basa-basi? Basa-basi? Ya. Lu udah mempertanyakan itu? Sudah kayak dari dulu tuh gue suka bertanya kayak kenapa orang Indonesia tuh kita lewat kayak mau kemana pak gitu. Itu kan breach of privacy man. Kayak what the fuck kenapa lu harus tahu gue mau kemana anjing. Kayak atau misalnya basa-basi yang paling gak penting tuh gini kita lihat mampir. Itu untung gak ada yang mampir beneran. Lo ngerti gak maksud gue? Gue yakin kalau kita mampir beneran pasti dia dalam hati anjing mampir lagi lo. Ya makanya jangan diajak mampir dong maksud gue. Jangan katakan sesuatu yang you don't mean it gitu. Nah itu gue tuh dari dulu tuh merasa terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi gue gak pernah thought itu lebih dalam. Cuman ya gue nanya kenapa sih kita harus gini. Ya paling bokap gue mencoba menjawab kayak ya itu memang bagaimana sistem ini bekerja di tempat ini. Ya lo ikutin aja. Oh ya udah. Oke. Tapi kalau lo questioning about religion? Itu sebenarnya kuliah. Di kuliah. Karena di kuliah gue udah agak sedikit mandiri. Waktu di SD, SMP, SMA agak sulit buat gue untuk meng-questioning religion karena masih hidup di atap orang tua. Dan sebagus apapun argumen lo kalau masih dibayarin makan gak valid. Nih gue kasih tahu, kalau lo udah mandiri lebih mudah buat lo untuk mempertanyakan segala hal. Karena lo udah menentukan hidup lo udah hidup dari uang lo gitu. Tapi kalau lo masih hidup dari uang orang lain, terus lo mempertanyakan sesuatu, diskaknya gampang banget. Misalnya contoh nih lo masih tinggal di rumah orang tua lo belum kerja, lo masih minta duit jajan ke orang tua lo, tiba-tiba lo datang. Sepertinya agama ini meragukan. Lo kerja dulu anjing, lo masih makan pakai duit gua nggak bisa. Jadi diskusinya nggak soal itu, tapi soal kita jadi useless person gitu. Ya, maksud gua saat gue udah mulai mandiri baru gue mulai berani mempertanyakan itu. Walaupun pertanyaannya sudah ada dari mulai SMP dan SMA. Tapi saat gue udah mulai mandiri baru gue mulai berani. Karena gini kalau toh nanti berantem setidaknya saya udah bisa hidup sendiri gitu. Udah bisa. Tapi yang tadi lo bilang SMP SMA kan udah mempertanyakan kayak gue pernah inget di masa kecil gue kayak mikir kenapa orang udah berdoa masih miskin. Iya benar-benar. Ya gak apa-apa itu pertanyaannya. Gue juga pernah. Kayaknya semua orang pernah bertanya itu. Tapi kenapa pertanyaan itu kayak berhenti di masa kecil gitu. Pertanyaan macam apa yang pada saat masa kecil kayak lo pertanyakan? Yang tentang apa nih konteksnya religion? Agama, ya. Gue nanya gini. Jadi dulu tuh gini, gue sekolah di sekolah umum. Bukan sekolah yang cenderung ke agama tertentu ya. Jadi dulu tuh di sekolah umum ini digembar-gemborkan tentang dahsyatnya doa ibu.
Dan kayaknya bukan di sekolah umum aja sih, di mana-mana kan dahsyatnya doa seorang ibu apa. Nah sekarang gini, gue waktu itu bertanya, misalnya ada 100 orang, 100-100nya punya ibu. Ibunya berdoa dengan tulus. Tapi kenapa yang dikabulkan cuma 2 atau 3? Berarti ada doa-doa ibu tertentu yang lebih paten dong maksud gue. Atau misalnya gini, ada tim A dan ada tim B. Tim A nih semuanya punya ibu. Tim B nih semuanya punya ibu. Dan tim A, tim B nih agamanya sama. Tim A nih ibunya berdoa ke Tuhan yang sama. Tim B nih ibunya berdoa ke Tuhan yang sama. Terus yang dikabulin ke sini, apakah doa ibu yang ini nggak manjur? Itu gimana mekanismenya? Gue sempet nanya, guru agamanya bilang, daripada gitu mending kamu ngerjain PR gitu katanya. Dan ya udah, nggak gue follow up. Kayak sampai akhirnya di situ gue ingat ya, my earliest memory karena lo nanya, akhirnya di situ gue kayaknya bukan tentang doanya deh, tentang usahanya akhirnya. Karena usaha lebih bisa dibuktikan secara empiris. Tapi kalau doa ini kan jadi asumsi dan anekdot. Lo boleh merasa apapun yang lo rasa ya, tapi perasaan lo kan dan fakta adalah dua hal yang berbeda. Misalnya contoh, lo berhasil nih melakukan A, terus lo merasa, aku merasa ini karena support doa ibuku, sah. Ya itu karena itu yang lo rasakan. Tapi apakah yang lo rasakan adalah kebenaran? Itu dua hal yang berbeda. Jadi akhirnya gue jadi gak fokus ke doanya. Gue, oh yaudah deh kalau mau berhasil, gue gak fokus ke doa dari nyokap gue. Gue berfokus ke usaha yang gue keluarkan untuk bisa mendapatkan ini. Gitu. Jadi gue gak ke faktor X. Buat gue doa Tuhan tuh faktor X. Gue ke faktor yang lebih jelas yang bisa gue kontrol. Logik. Ya. Karena yang faktor X aja belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan loh. Apalagi ditambah faktor yang tak. Menurut gue sih, paling tidak menurut gue ya. Ya. Oke. Kalau bandelnya lo dimulai dari apa? Nah, gue bandel jujur kuliah. Oh, semua tuh kayak berawal dari kuliah ya, Cok? Karena sekali lagi waktu gue lahir di lingkungan yang cukup konservatif. Gue itu SMP ya bandel-bandel anak SMP pada umumnya lah. SMA juga bandel-bandel. Nah di SMA tuh gue udah mulai nakal tuh. Gue udah mulai cabut-cabut. Tapi belum ngerokok waktu itu. Oh, SMA belum ngerokok? Belum ngerokok. Karena saat itu gue masih merasa tubuhmu bait Allah. Jadi ada kalau di agama Kristen, tubuhmu tuh bait Allah. Jadi kalau kita menghargai tubuh kita, kita tidak boleh. Ya saya langgar semua ini pokoknya. Sekarang. Kalau menurut pemahaman teologi agama tertentu, tubuh saya udah tempat sampah. Karena bukan cuma tato, saya masukin semua substance yang gak jelas ke sini. Oke. Gue nakal-nakalnya dari SMA cuman cabut gitu doang, atau ngobrol atau ngobrol di kelas. Gue tuh tipe orang ya, Tiara, gue tuh tipe orang yang mau dipindahin di mana aja tetap bisa bikin ngobrol. Biasanya gini, kalau kan orang duduk di belakang, dipindahin ke depan supaya tidak ngobrol. Ya jadi ngobrol di depan. Dipindahin ke belakang, ngobrolnya ke belakang. Jadi gurunya ngomong gini, kamu ini dipindahin ke belakang, ngobrol di belakang. Dipindahin ke depan, ngobrol di depan. Jadi kamu maunya apa sih? Ya ngobrol, Bu. Ya iya sih, tapi ya jangan dong. Ini kan saya lagi ngajar. Perhatiin dong. Siap gitu. Gitulah intinya. Gue nakal-nakalin gitu sih. Nah di kuliah baru gue mulai nakal. Kalau meminjam istilah orang pada zaman sekarang mungkin tanda kutip ya, pergaulan bebasnya baru di kuliah. Benar. Pas kecil SD, SMP, SMA tuh udah di Jakarta, di Depok atau masih di Medan? Sampai kuliah gue di Depok. Oh, oke. Tapi gue kasih disclaimer, Depok di zaman gue tidak sebrutal Depok di zaman sekarang ya. Tapi bibit-bibitnya sudah ada. Bayangan gue tuh kalau udah Depok kayak udah. Iya. Tapi enggak, Depok yang dulu masih tanda kutip tertolong. Kalau sekarang sih udah menarik. Kirain tidak tertolong. Itu di bawahnya tidak tertolong. Karena udah tidak tertolong, supaya tidak terdengar pesimis, jadi menarik gitu. Jadi dinetralin gitu.
Tapi menarik ya. Maksudnya apakah kuliah itu kayak apa ya, kebebasan lu tuh karena lu ngerasa tadi kebebasan lu jadi kayak gue ngelakuin ini, gue ngelakuin itu, apa gimana? Kalau gue rasa gini Tiara, karena saat kita kuliah apapun background, nggak harus gue ya, tapi pada saat kita kuliah itulah pertama kali kita melihat referensi Indonesia yang sebenar-benarnya. Ada orang yang wadau banget, ada orang yang pinter banget, ada orang yang religius banget, ada orang yang liberal banget. Jadi disitulah akhirnya kita dihadapkan dengan dunia yang sebenarnya menurut gue di kuliah gitu. Karena environmentnya udah loose. Kalau SD, SMP, SMA kan itu masih environment dengan aturan-aturan tertentu. Baju masih seragam, kuku masih harus digunting, rambut. Jadi kita belum benar-benar melihat kenyataan dalam hidup. Tapi begitu kuliah, menurut gue itu salah satu, oh anjing begini ya ternyata dunia ya. Dan di situ kita bisa benar-benar memilih jalan gue di mana nih gitu. Jadi gue rasa mungkin itu bisa sedikit menjawab kenapa kebanyakan orang mulai menemukan dia arahnya kemana itu di kuliah. Walaupun mungkin dari SD udah ada kecenderungannya, dari SMP kecenderungannya makin kuat, SMA kecenderungannya udah firm, tapi kayak di kuliah dia baru mulai mengarahkan karena udah mulai dapat referensi banyak gitu. Makanya ini yang bikin beberapa orang tua takut ngebiarin anaknya ke kuliah. Masuk ke lingkungan kuliah, takut nanti anaknya jadi bukan milik dia lagi. Ya tapi kan memang anak itu bukan properti orang tua. Anak itu milik zamannya dan kadang zamannya anak dan pemikiran orang tua itu dua hal yang berbeda. Bandel coki pas kuliah? Dulu gue pertama kali kenal drugs ya dari kuliah. Apa drugs pertama lo? Sabu. Langsung sabu? Sebenarnya sabu, ganja yang gitu-gitulah, inek ya seperti biasalah, ekstasi ya seperti biasa yang ada di kuliah saat itu. Cuman saat itu karena saya masih miskin ya. Jadi kemampuan saya untuk membeli barang-barang seperti itu lebih terbatas. Sehingga di satu sisi kemiskinan itulah yang menyelamatkan gua dari penyalahgunaan yang berlebihan. Nggak gua ralat, seolah-olah penyalahgunaan nggak apa-apa kalau nggak berlebihan. Karena siapa tahu ditonton BNN kan. Maksud gua tuh itulah yang menyelamatkan gue dari keterbergantungan substance. Karena saat itu gue gak punya uang banyak. Jadi kalau ada pilihan gue mau memakai sabu atau gue pakai untuk hal yang lain, gue lebih pilih untuk hal yang lain. Karena pada saat itu gue masih bisa menentukan prioritas. Tapi saat ada di tahun tertentu di mana uang bukan masalah, akses bukan masalah, itu the real problemnya di sana. Ya, tapi setuju sih, gue pernah bahas itu juga. Kayak ketidakpunyaan kita mungkin kita jadi bisa membatasi kita untuk tidak melakukan. Betul, dulu tuh yang bikin gue sebel apa? Kadang orang yang tidak punya merasa lebih baik dari orang yang punya. Dalam konteks saya kalau ada di posisi Anda tidak akan melakukan. Enggak, Anda miskin. Itu aja jawabannya. Karena menurut gue gini, misalnya saya tidak akan pernah pakai narkoba, ya Anda coba. Anda di lingkungan yang duit bukan masalah dan itu ada di depan Anda, kita lihat kalau lo bisa melewati itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lo valid ngomong gitu. Tapi kan lo gak ada di posisi itu gitu. Jadi kadang kesalahan kita adalah yang belum pernah merasa pernah dan ngomong, walaupun itu freedom of speech ya, tapi maksud gue kayak what the fuck gitu. Ya itu sih yang jadi masalah. For what purpose waktu pas kuliah lo menggunakan substance? FOMO. Oh, just FOMO. Ya jadi gini, ada beberapa tipe orang dia pakai drugs. Satu harus dijebak. Ada yang dijebak. Enggak mau. Tapi akhirnya lagi ke party terus ayolah. Terus dia crack under peer pressure. Dia dijebak. Ada yang dijejelin. Kayak dulu ada istilahnya dimasukin ke minuman apa, dia minum anjing enak banget apa nih, dia hook up gitu. Ya itu masuk dijebak juga sih. Ada yang barangnya ditaruh aja, apaan nih? Langsung dipakai. Nah gue yang itu. Jadi tidak perlu banyak effort untuk menggoda saya. Cuma ditaruh, apa nih? Drugs. Oh, corong. Nah udah gitu aja. Gak menarik sih ceritanya, tapi faktanya cuma gitu doang, gak ada. Kayak loneliness. Gak ada. Makanya gue gak mau menjustifikasikan gini ya. Setiap orang alasan pakai drugs beda-beda. Ada yang bilang karena masalah keluarga atau loneliness.
Gue sih lebih simple dan lebih petty dari itu sih alasannya. Ya karena enak sih sebenarnya. Jadi gue coba cocok kayak enak nih gitu. Aduh mahal lagi, ya udah deh jangan dulu gitu. Gue sih kayak gitu aja ceritanya. Gak menarik sih sebenarnya. Cuman pertemuan orang cocok udah aja gitu. Tapi dari berbagai substance itu yang paling cocok berarti. Jadi gini, drugs itu kan ada upper ada downer. Kalau downer itu kan yang kayak sebenarnya weed sih, downer tuh lebih ke weed yang bikin kita. Gue lebih cocok sama upper yang kayak kokain, sabu, ekstasi. Gue lebih cocok sama yang begitu, yang bikin kita jadi aktif. Gue nggak suka sama yang downer. Gue pernah coba beberapa kali downer dulu. Gue merasa gini, gue dalam kondisi di settingan pabrik gue aja, gue ngerasa hidup tuh terlalu lambat. Jadi kalau gue pakai downer jadi lebih lambat lagi. Gue kayak what the fuck ini apa nih gitu. Tapi kalau gue dulu waktu gue pakai substance upper, jadi gue enak tuh jadi cepet. Wah enak nih, ayo kita mau ngapain lagi, Oke, menarik. Iya. Kayak tadi soalnya lo ngomongin settingan pabrik gitu. Settingan pabrik kan kesoberan kita ini kan. Lo sober nih. Setelah lo udah settingan pabriknya lo ubah. Gitu. Iya. Dan lo udah setahun sober. Apa rasanya? Rasanya gak enak. Lo harus menjalani. Gini, gue sih jujur aja ya. Rasanya sober gak enak. Cenderung gak bahagia malah. Tapi kan hidup bukan tentang kebahagiaan kita doang. Itu mah jadi egois nanti jatuhnya. Apa yang benar belum tentu apa yang enak. Apa yang benar belum tentu tentang diri kita gitu. Dan gue harus sadar bahwa di dunia ini itu bukan tentang kita. Itu tentang banyak hal. Gini sebenarnya. Gue punya filosofi berbeda tentang drugs sebenarnya Tiara. Gue percaya setiap orang berhak masukin racun apapun ke badannya. Ya badan-badan dia gitu. Pastiin aja itu legal ya. Jangan ilegal. Itu aja batasnya. Gini, gue tarik mundur dulu. Gue paling sebel sama orang yang kayak merasa lebih baik gitu. Kayak misalnya, ya lo ex-junkie, lo junkie. Parah lo. Enggak gini. Rokok juga bikin kecanduan kok. Alkohol juga bikin kecanduan. Dan efeknya tidak bahkan sama buruknya dengan drugs sebenarnya. Dia bisa menciptakan penyakit-penyakit tertentu, drugs juga bisa menciptakan penyakit-penyakit tertentu. Alkohol bikin kecanduan, drugs juga. Bedanya ada di legal dan tidak legalnya aja. Yang gue sebel adalah kadang hanya karena beberapa orang racunnya legal, mereka jadi merasa lebih baik. Padahal yang membedakan gue dengan banyak orang adalah legal dan tidak legal racunnya aja. Kita sama-sama minum racun, men. Bedanya racun lo legal dan ada pajaknya di sini aja. Racun gue nggak ada. Nah, balik lagi. Pada saat gue pakai drugs, mungkin bilang happy ya pasti happy walaupun semu ya. Gue happy ya happy, enak ya enak gitu. Dan saat kita pakai drugs itu dirancang untuk menembus threshold kenikmatan wajar yang bisa dinikmati manusia. Misalnya manusia threshold kenikmatannya 10. Dengan menggunakan drugs kita merasakan level kenikmatan 50. Sehingga referensi kenikmatan kita ditembus di sini nih. Saat kita sudah stop substance-nya disuruh kembali lagi ke 10, ya gak bahagia lah. Kayak apa ini gitu. Tapi lagi-lagi disitulah kedewasaan gue diuji. Hidup ini bukan tentang mencari kebahagiaan diri. Hidup ini tentang kita mau gak mau sampai taraf tertentu harus memahami bahwa kita tuh bersinergi. Satu-satunya alasan yang membuat gue tidak mau pakai drugs lagi adalah karena kalau gue ketangkep lagi, yang susah itu orang-orang terdekat. Dan setidaknya demi circle satu gue gak akan melakukan itu. Guanya sih ketawa-tawa aja. Hahaha gitu. Tapi yang ngurusin gue kan bangsat nih anak nih. Tangkep gitu loh maksudnya. Dan oh iya ya, ternyata hidup nih bukan cuman gue sendiri gitu. Nah kalau konteksnya drugs gue mikirin orang lain. Tapi kalau konteksnya kebebasan berpendapat sih I don't give a fuck. Jadi gue udah mulai itu yang jadi rem. Jadi kalau lo tanya gue bahagia nggak sober? Enggak. Happy nggak lo sober? Enggak. Tapi kan gue balikin lagi, yang bener belum tentu yang bikin bahagia. Bahkan orang yang sudah sober lama aja perlu waktu yang lama untuk menemukan kebahagiaan dia, menggantikan. Dan gini deh, tanpa narkoba juga kan pencarian setiap orang kebahagiaan. Jadi menurut gue ya itu juga quest lo, itu juga quest gue gitu. Yeah. Jadi ya sama aja sih menurut gue. Tapi yang adiksi tadi, lo memindahkan adiksi lo kemana, Cok?
Nah, ada yang menyarankan seperti itu. Lo mendingan minum aja. Atau lo mendingan lo ganti adiksi lo ke hal yang lain. Jadi sebenarnya gini, memindahkan satu adiksi ke adiksi yang lain, basically it's just another addiction, whether it's legal or not. Oke. Dan masalah dari sebuah adiksi, terlepas dari itu legal, adalah kalau lo sudah adiksi dengan ini, walaupun ini legal, tapi kalau lo sudah adiksi dengan ini, itu akan jadi masalah saat lo mencurahkan semua waktu lo ke ini sampai lo lupa yang lain. Itu jadi masalah baru lagi. Ya mungkin Anda tidak ditangkap polisi, tapi Anda dibenci keluarga mungkin. Atau dibenci teman-teman. Jadi akhirnya gue tahu bahwa memindahkan satu adiksi ke adiksi yang lain, it's not the answer. Yang lebih tepat adalah gue harus mencari apa yang membuat gue fulfill. Gak ada belum. Dan menurut gue tanpa drugs juga kan, itu pertanyaan Anda dan pertanyaan saya juga, kita harus mencari itu gitu. Jangankan saya yang bekas pakai drugs ya. Orang yang gak pakai drugs aja untuk mencari apa yang bikin dia fulfill, tidak bisa menjawabnya. Apalagi saya. Itu pertanyaan yang susah dijawab juga gitu. Itu PR kita semua menurut gue. Oke. Iya. Tapi gue masih penasaran gitu. Tanya aja. Menjalani hari demi hari. Iya. Itu kan berarti ya buat kita aja kadang kayak anjing gitu kan. Iya. Kan? Apa ya? Tadi lu bilang lu masih belum tahu, tapi apa motivasi sehari-hari deh? Gini, gue ngerti arah pertanyaan lo. Kan gue belum nemuin apa yang bikin gue fulfill. Gue juga belum nemuin apa yang bikin gue benar-benar bahagia. Kenapa gue masih mau menjalani hari demi hari? Itu kan intinya pertanyaannya kan. Gini, karena waktu tidak akan menunggu. Kalau di game kita nggak ngerti kita akan ngapain, kita bisa pause. Terus kita mikir anjing ini jalannya kemana ya? Oke, baru di start lagi jalan. Nah, di konsep gua nih, mau gua belum fulfill kek, mau gua penuh dengan doubt kek, waktu tuh tetap akan berjalan 1, 2, 3, 4 dan waktu tidak akan menunggu gua sampai gua siap, baru waktu akan berjalan gitu. Jadi kalau lo tanya apa motivasi gue menjalani hidup ya karena waktu gak akan nungguin gue, ya gue jalan aja udah. Dan mudah-mudahan sambil gue jalan ketemu apa yang gue cari. Karena gue gak melakukan apa-apa udah jelas gak ketemu. Mending gue melakukan sesuatu dan gagal di proses pencariannya daripada gue gak melakukan apa-apa dan gak menemukan apa-apa. Dan ternyata setelah gue pikir secara dalam, gue dan orang pada umumnya sama kok pencariannya. Emang kita mencari sesuatu yang bikin kita fulfill. Ada yang dia nggak pernah pakai narkoba sampai meninggal nggak ketemu apa yang bikin dia fulfill gitu. Dan kayaknya gue udah tahu sih jawabannya apa yang bisa bikin kita fulfill. Hidup untuk sesuatu selain dari diri kita. Cuman itu lebih gampang diomongin ya, karena gue belum menemukan apa sesuatu ini. Apakah art gue? Ya kan gak mungkin 24 jam gue berart kan. Gak mungkin gue stand up comedy 24 jam, gak mungkin. Gue harus cari lagi apa nih sesuatu. Ya, gitu. Ada yang bilang, coba Tuhan Cok. Sudah gagal saya coba. Gak tahu, setiap orang punya itunya yang berbeda-beda. Stand up itu berarti startnya? 2012 kalau gue gak salah. Kuliah? Iya, waktu zaman kuliah. Itu salah satu cara lo fulfill diri lo juga gak sih pada saat kuliah? Ya, dan ternyata itu dunia lo. Stand up itu juga salah satu cara. Gue gak kebayang ya kalau gak ada stand up gue jadi apa, gue gak tahu sih. Gue paling cuma jadi orang nyebelin aja sih kalau gak ada stand up. Setidaknya kalau ada stand up gue masih bisa justifikasi, ini jokes lo gitu. Orang kira kayak, wah Cok lo jago banget ngelucunya. Enggak, emang gue brengsek aja lagi. Cuman orang suka salah ngira, oh itu jokes ya. Iya, padahal kadang enggak. Padahal kadang itu isi hati saya. Nah, enaknya jadi komedian tuh kita bisa conceal, kita bisa. Dan karena gue orang banyak bertanya Tiara, dan gue banyak mempertanyakan banyak hal, ternyata gini, kalau kita langsung bertanya to the point, kita cenderung gak dapet jawabannya. Tapi kalau kita kemas pertanyaan kita dalam sebuah bentuk seni atau konteksnya ini adalah komedi, orang akan lebih intuit. Gitu. Dan gue merasa komedi adalah
communication tools yang luar biasa untuk menyampaikan pesan kita. Dan gue menikmati itu karena gue sangat suka ngobrol gitu. Dan kadang gue punya opini-opini tertentu yang tujuannya bukan untuk membuat orang setuju ya. Gue punya opini-opini tertentu yang pengen gue sampaikan, tapi gue nggak mau kayak SJW. SJW kan kalau datang kan child free, nggak ada masalah dengan child free. Ini gue kasih disclaimer. Mari kita child free gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau cuman mari kita child free, semua orang bisa gitu. Tantangan buat gue adalah gimana caranya menyampaikan opini yang sama dengan cara yang lucu. Dan biasanya itu lebih masuk daripada kita datang dengan preach. Kita harus begini. Kenapa? Ya gue suka komedi tuh di situ. Kita bisa mengamplify pesan kita tanpa menggurui dan biasanya pasti lebih masuk. Dan itu kenapa gue fall in love dengan komedi. Awalnya lo fall in love sama komedi? Karena gue lihat Raditya Dika di YouTube waktu itu. Dia stand up, terus gue lihat anjing kok. Gue baru tahu kalau ternyata di Indonesia ada stand up komedi. Karena gue pikir itu cuman di luar negeri lah, di Amerika waktu itu. Referensi pertama stand up komedi gue di Amerika. Ternyata di Indonesia ada. Terus gue coba, udah menarik. Ya udah gue ikutin aja, gue jalanin. Komedi gue jadiin wadah untuk menyampaikan apa yang ingin gue sampaikan. Nah ini dia nih. Kadang komedi apakah fungsinya untuk menghibur? Iya dan tidak, tergantung dari si komediannya. Karena gini, dalam konteks gue tuh gini. Gue pikir dulu apa yang mau gue sampaikan, baru outputnya harus lucu. Kalau gue mau menyampaikan A, sebelum gue ketik, gue harus lucu dulu, baru gue keluarin. Jadi apakah itu untuk menghibur orang lain? Enggak juga. Itu cuman opini gue yang gue kemas dengan cara lucu, dan pada saat orang lain terhibur ya udah. Tapi sebenarnya itu opini gue. Nah itu gue gitu. Nah kecuali gue dibayar. Kalau gue dibayar ya itu gue ingin menghibur orang lain ya karena gue dibayar. Gue diminta untuk dibayar. Tapi kalau gue lagi gak dibayar, gue ngelucu, itu kemungkinan dua, bisa karena gue emang pengen ngelucu atau memang gue mau ngomong itu aja gitu. Tapi selalu dengan cara yang lucu. Satu hal ya yang gue sekarang menjaga diri banget, gue gak mau preachy. Kenapa? Karena semua orang bisa preachy. Dan kalau kita preachy, apa bedanya kita dengan abang-abang yang jalan random? Abang-abang jalan random juga bisa preachy gitu. Kita harus lucu. Nah kalau lucu dan lo craft di situ, itu jadi value-nya gitu. Apalagi kalau freedom of speech kan semua orang berhak bicara ya. Gue gak suka jadi semua orang. Gue mau jadi yang stand out gitu. Oke. Tapi kapan lo ngerasa bahwa dark jokes adalah your kind of comedy? Dari 2016 lah, mungkin 2016. Karena jadi gini, komedi tuh ada yang komedi tuh genrenya banyak Tiara. Ada yang out of thin air, ada yang banyak ada slapstick dan yang lain-lain. Mungkin kenapa gue lebih suka dark adalah karena itu real aja. Dan bisa gini. Banyak orang menggunakan komedi untuk mengalihkan pikirannya dari kenyataan. Misalnya contoh, kenyataannya mungkin di kerjaannya dia mau dipecat, atau kenyataannya di pekerjaannya dia dipecat. Supaya dia nggak stres, dia nonton komedi. Supaya dia nggak kepikiran ini. Gue jatuh cinta dengan dark komedi adalah, dark itu kan kita balik dulu. Definisi dari dark ini adalah membahas sesuatu yang tabu. Jadi nggak harus tentang agama, nggak harus tentang bencana alam. Yang penting sesuatu yang tabu lah, dark gitu, gelap. Dark ini memaksa kita menertawakan ini nih. Jadi so basically dark comedy itu kayak face the ugly truth in a funny way. Dan itu gue fall in love banget sama kayak gitu. Jadi kita tuh dipaksa untuk menertawakan kenyataan pahit yang ada di sekeliling kita. Dan menurut gue itu lebih ada charmnya. Walaupun jenis komedi lain juga keren ya. Tapi kalau buat gue secara pribadi itu lebih ada charmnya daripada temen gue jomblo ya. Gue gini. Lucu juga dan gue terhibur juga dengan. Tapi kayak kita dibawa ke sesuatu yang jauh gitu loh. Tapi gue lebih suka kayak menertawakan kelaparan.
Terlepas dari etis atau enggak etisnya ya, menertawakan bencana alam, menertawakan apa, gue suka karena itu memaksa kita untuk menertawakan dan face the core problem of this world menurut gue. Ya udah itu aja. Jadi kayak ngeliat our demon di depan mata tapi dengan konteks komedi. Dan gue rasa banyak orang marah sama dark comedy. Gak ada yang mau ngeliat cermin sendiri. Contoh, gue pernah jokes tentang anak Afrika yang gila banget tuh. Yang ada anak-anak kelaparan terus gue minum. Terus mereka marah. Mohon maaf, marahnya Anda tidak bikin anak-anak ini kenyang loh. Gini, gue tidak melakukan apa-apa untuk membantu mereka. Dan yang marah juga tidak melakukan apa-apa untuk membantu mereka. Kita lagi ribut, bantuan PBB pun tidak datang. Itu ya maksud gue. Dan anak-anak ini juga kayak, apa sih lo anjing? Gue yakin juga gitu kalau bisa ngomong. Gak ada yang berubah kok. Gak ada yang berubah dengan bercanda. Gue gak bercanda, anak itu tetap kelaparan. Gue bercanda, anak ini tetap kelaparan. Ya gue pilih bercanda lah. Orang gak ada yang berubah. Buat gue sih kayak gitu. Dan gue cuma mau nunjukin bahwa di satu sisi di dunia lain ada orang kelaparan kok. Gitu. Cuman entah kenapa ya orang merasa ini tidak layak dibercanda. Apa bedanya bercandaan gue gini sama romantisasi kemiskinan yang dilakukan public figure di YouTube channelnya? Sama aja. Oh, mereka bisa bilang gini. Apa? Mereka melakukan sesuatu untuk Ya bisa terserah, tapi kan mereka nggak tahu publicity dan AdSense yang didapatkan balik dari melakukan itu. Kalau mau melakukan sesuatu, kameranya matiin dulu. Kan ada pilihannya maksud gua. Lo bisa nyalain kamera, nggak gini. Sesuatu yang dimulai dengan, halo guys, balik lagi di channel gua. Hari ini gua akan memberikan bantuan. Udah langsung nggak valid. Oke. Maksud gue kayak at least dan ya gue ngerti sih. Dark comedy itu memaksa kita menghadapi hal-hal yang sensitif. Dan daripada address the real problem, orang lebih mending. Lo pernah sama Dani Aditya kan? Dani Aditya tuh ngobrol sama gue bagus banget. Dia bilang gini, kan sekarang orang kan bilangnya disabilitas, bukan cacat. Dani Aditya tuh adalah orang, dia udah pernah cerita kan, dia adalah orang yang nggak dia salah satu orang yang menentang menggunakan kata disabilitas, karena buat kondisi cerebral palsy seperti dia ngomong disabilitas tuh susah, lebih gampang cacat. Dan buat dia poinnya bukan bagaimana penyebutannya, tapi memperlakukan teman-teman. Mau lo sebut jadi fulu juga, kalau lu tidak address the real problem bahwa perlu lebih banyak fasilitas untuk orang teman-teman kita disabilitas, gak akan berubah apa-apa. Dan masyarakat kita lebih suka fokus di penyebutan daripada the real problem gitu. Dan dark comedy itu suka mematang, apaan sih lu? Makanya kalau dark comedy, kalau misalnya society bilang jangan sebut ini, kita sebut itu dengan semangat bahwa iya apa ya, kata-kata it's kata-kata menurut gua. Kalau gue sih point of view kayak gitu. Oke. Makanya ada MLI. Ya kalau MLI sih supaya kita bisa jadi asshole dan diuangkan sih. Karena kalau asshole dan miskin kenapa, untuk apa? Lebih baik asshole dan punya sesuatu lah gitu. Ya sebenarnya MLI tuh nggak spesifik di dark comedy sih. Dia mencoba menjadi rumah untuk berbagai macam komedi. Cuman karena kebetulan waktu itu wajah utamanya adalah saya dan Tretan Muslim, jadi selalu teridentik dengan dark comedy. Padahal kami juga punya talent-talent yang bisa memberikan komedi sesuai dengan preferensi kesukaan komedi Anda gitu. Oke. Waktu itu gue nonton Lucu Fest. Yeah. Kayaknya gue tuh pernah nonton lo jadi opener Panji, tapi gue tuh kayak lupa. Lu bener gak? Pernah. Waduh lama banget itu men. Terus akhirnya gue nonton lagi di Lucu Fest. Terus gue kayak anjing. Ya. Tapi gimana ya, Cok, kayak itu kan sesuatu yang gimana ya? Audience MLI itu kan orang-orang yang telah dipilih. Gimana ya gue jelasin ya? Ya yang selera komedinya sama mungkin. Ya, terus
ketika di YouTube dan segala macam itu kan MLI melibatkan banyak global. Iya, global. Gimana caranya kalian ngebedain apa yang harus kalian itu kan niche gitu maksud lo, niche banget. Niche banget dan sensitif banget. Ya tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Tapi maksudnya gue, gimana caranya lo memilah mana yang harus lo keluarkan secara masif dan mana yang lo harus keluarkan di tempat-tempat tertentu. Oke. Jawabannya ada 2 nih. Kalau jawaban secara bisnis, kita hanya akan benar-benar brutal saat itu off air, karena itu akan jadi selling point kita juga. Sehingga kalau kita bikin acara off air, oh iya gue tahu apa yang akan gue beli nih. Gue akan expect jenis-jenis jokes yang seperti ini gitu. Lo gak takut itu direkam, Cok? Ya itu resiko yang harus gue terima aja sih. Kayak hidup ini kan pasti ada resikonya kan. Kita bisa melakukan tindakan pencegahan sebaik apapun, tapi ya resiko itu akan selalu ada. Tapi sebenarnya dasar hukumnya adalah selama itu acara tertutup dan sudah ada aturan yang mengatur bahwa tidak boleh ada perekaman, kalau itu direkam dan keluar, yang merekam bisa kena konsekuensi hukum. Ya paling kita kena sanksi sosial aja. Tapi kan sanksi sosial adalah nama tengah saya, gitu ya. Saya dan nggak terlalu ngaruh juga kok, saya hidup aja dan bisa beli rumah dan mobil. Terus bagaimana cara memilah-milah? Jadi gini, awalnya tuh gue ada di fase idealisme yang mengatakan bahwa this is my opinion, fuck it if you don't like it, ya fuck you. Dulu gue gitu. Cuman setelah gue punya bisnis, gue nggak sekeras itu, masih keras tapi gue udah nggak sekeras itu lagi. Jadi daripada gue yang menyesuaikan, gue harus ngomong apa, gue aja pilih gue ada di mana, gue gitu aja. Contoh. Gue gak akan ada di acara-acara TV yang ada aturan KPI-nya. Karena nanti gue yang jadi kompromi dengan value gue. Jadi daripada gitu mending gue gak di situ. Gue ke tempat yang gue bisa dengan bebas ngomong kayak gini. Gitu. Jadi ya cara memilah-milahnya ya gue pilih gue ada di tempat apa. Gue gak perlu ada. Dan itu yang menjelaskan kenapa gue tidak bisa ada di semua stasiun TV. Itu yang menjelaskan kenapa. Ya terlepas dari memang gue juga gak bisa sih ngelakuin jokes yang mereka lakukan ya. Itu bukan forte gue, makanya gue sangat kagum dengan mereka. Ya kalaupun gue bisa juga pasti nanti keluarnya bahaya. Mereka juga capek, gue juga capek, dilarang ya udah. Memilah-milahnya ya at the end of the day ini bisnis juga sih. Jadi gue harus tahu gimana tarik ulur. Dan untuk kepentingan bisnis tadi ya, pokoknya kalau off air lo dapet yang privilege yang gak akan bisa lo denger di on air. Kalau on air tuh yang kulit-kulit luar, kalau off air. Nah jadi orang ngerti, oh iya Coki yang on air tuh Coki yang mild, Coki yang off air tuh Coki yang brutal. Jadi ya itu demi kepentingan bisnis, cara milah-milahnya segitu sih. Iya, oke. Itu bisa dibilang art form yang baru juga buat gue pribadi. Iya itu. Dan kayak lucu. Ya. Tadi kita ngomongin soal ideal dan tidak ideal juga. Ya. Gue pengen bahas sedikit tentang agama. Ya boleh. Mas. Lo memilih, lo awalnya tuh agnostik ya, terus akhirnya memutuskan untuk menjadi ateis. Iya. Iya benar. Kita ngomongin soal ideal. Ya. Gimana menurut lo? Apa yang ideal? Hidup yang paling ideal untuk dunia ini. Hidup yang paling ideal gini, menurut gua gini. Hidup yang paling ideal untuk dunia ini adalah saat dunia ini diatur dengan sebuah aturan yang tidak memihak ke satu kepercayaan apapun. Itu yang paling ideal. Saat dunia ini diatur oleh aturan yang tidak ada embel-embel kepercayaan apapun. Kenapa? Faktanya setiap kepercayaan akan, ya walaupun di setiap kepercayaan akan ada pesan-pesan yang mengatakan semua manusia sama, semua manusia derajatnya sama. Tapi setiap kepercayaan akan mengistimewakan kaumnya sendiri. Itu fakta. 3 agama samawi, 3-tiganya mengajarkan manusia itu punya derajat yang sama. 3-tiganya, gue ngomong Kristen aja yang gue ngerti deh. Kristen juga mengajarkan bahwa Yesus tuh datang ke dunia untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Jadi sebenarnya tidak ada pembedaan di sana. Tapi kaumnya dapat privilege. Mau di setiap kepercayaan itu bilang bahwa manusia tuh sama. Tapi pasti
di kepercayaan itu, kaum yang menganut itu dapat privilege. Kalau setiap aturan menggunakan kepercayaan itu, akan ada second class citizen nantinya. Jadi menurut gua pemerintahan, kepercayaan ya itu di ruang pribadi lo aja. Karena saat lo memerintah 8 miliar orang, lo harus cari sistem yang tidak merepresentasikan kepercayaan pribadi lo di sana. Karena yang lo atur tuh, dan lo terserah ya mau percaya kuda lumping juga istilahnya, atau lo mau percaya ini adalah the almighty God, terserah. Tapi lo taruh buat diri lo aja gitu. Gak usah preach about it in front of other people gitu. Boleh preach it, tapi jangan dipaksain, ngerti gak lo maksud gue? Menurut gue hidup yang ideal itu adalah hidup di mana our personal belief gitu loh maksud gue. Ada yang percaya misalnya gini, yang gue sebel tuh, lo mau konservatif silakan, tapi konservatiflah untuk diri lo. Jangan lo. Ya jangan, misalnya contoh, kita melakukan sesuatu. Ini di sini ada tinggal orang konservatif nih, di tempat ini tinggal orang konservatif. Terus kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran si konservatif ini di sini. Terus kita disamperin. Lu jangan begitu dong. Nanti gue ikut kena sial. Lah, itu kan ajaran lu. Kenapa gue jadi, ya jangan dong, maksud gue what the fuck gitu gue sih. Nah, lo lihat kan kalau itu diatur pakai gitu, menurut gue harusnya yang netral aja udah. Jangan ada, buat gue sih gitu yang idealnya. Oke. Tapi lo mau mandang kan gini nih. Gue tidak terlalu memahami ya. Berarti ateis itu tidak mempercayai agama dan tidak mempercayai Tuhan dan juga tidak mempercayai. Gini, gua ralat. Ya. Gua coba luruskan. Ya. Ateis itu bukan nggak percaya Tuhan, tapi gini nih, contohnya gini. Misalnya dia ngomong, di atap rumah gua ada unicorn. Masa? Apa buktinya? Ya ada. Ya apa buktinya? Nah itu ateis tuh yang nanya apa buktinya. Jadi sebenarnya burden of proof-nya di orang yang mengklaim, bukan orang yang mempertanyakan. Jadi kita bertanya sebenarnya. Tapi lo gak percaya unicorn? Ada? Ya karena gak ada buktinya. Tapi berarti gak percaya dong? Yes, bukan. Kalau misalnya ada buktinya kita jadi percaya. Jadi kita tuh nih, kenapa ini penting? Karena seolah-olah tuh kita orang yang dogmatis gitu loh, ngerti gak ya? Tidak, aku tidak mau dengar. Apapun buktinya, kamu tidak akan mau dengar. Itu semua mitos. Enggak gitu loh, ngerti gak sih? Itu cuman lo datang nih, terus lo kasih klaim kayak di atas ada unicorn. Mana? Ini. Itu mah perasaan lo doang. Gitu. Gitu loh maksud gue. Dan suka aneh kalau misalnya ada orang datang ke gue. Kenapa Anda tidak beragama misalnya? Lah, gini, setiap manusia yang lahir itu ateis men. Karena culture, dia jadi punya agama. Jadi saya hanya kembali ke fitrah. Harusnya pertanyaannya dibalik, kenapa Anda beragama? Itu pertanyaannya sebenarnya. Iya dong, warisan. Atau karena itu nyaman buat lo, ya itu pertanyaan. Dan daripada nanya orang, tanya diri Anda sendiri dong. Kenapa maksudnya nanya orang gitu? Ngerti gak maksud gue? Tapi jadinya gimana kalau memandang dunia ini? Dunia itu apa gitu? Maksudnya buat apa? Oke, dunia ini gini. Banyak, nah ini juga gini. Banyak orang, oh berarti kalau gak punya agama, hidup lo tuh gak akan pernah fulfill dong. Gini, yang punya agama emang hidupnya udah fulfill. Menurut gua belum tentu juga. Lo bisa mengklaim hidup. Gini ya, setiap orang yang mengklaim hidupnya fulfill biasanya sih nggak fulfill ya. Jadi gua nggak pernah percaya self proclaim tuh, gua nggak pernah percaya. Tapi menurut gua gini, gua memandang hidup ini adalah gini, seolah-olah orang mengatakan bahwa orang seperti gua, berarti apa tujuan hidup lo, Cok? Cuman lahir, melakukan sesuatu, habis itu mati. Nggak ada follow up-nya lagi. Apa hidup seperti apa itu? Banyak orang ngomong kayak gitu. Nah menurut gua hidup yang indah. Kenapa? Itulah keindahannya saat kehidupan ada batasnya. Saat kehidupan ada batasnya, kita akan melakukan yang terbaik untuk memastikan waktu yang kita punya yang terbatas ini jadi bermanfaat. Dan itulah keindahannya. Jadi kita hidup untuk hidup.
bukan hidup untuk mati. Itu dua hal yang berbeda. Banyak orang mengatakan kayak, ya enggak, saya di sini mencoba melakukan apa yang diajarkan supaya nanti di sana saya mendapatkan sesuatu. It's okay, kalau itu yang lo percayain gue respect. Tapi gue hidup untuk hidup. Dan gini, kenapa sih gue bingung kenapa buat banyak orang menakutkan kalau udah mati terus nggak ada kehidupan lagi. Sebelum kita lahir, 1 triliun tahun sebelum kita lahir, kita nggak ada, men. Dan kita nggak tahu juga, dan itu juga nggak masalah buat kita. Ya kita cuman kembali ke ketiadaan aja. Ya itu emang sesuatu yang memang seharusnya gitu menurut gue. Elon Musk pernah ditanya sama Joe Rogan di podcast. Ditanya, Elon Musk, lu kalau dikasih waktu dan dikasih resources, bisa nggak bikin orang hidup abadi? Tahu nggak jawaban Elon Musk apa? Dia diem, terus dia bilang gini, kalau dikasih waktu dan jumlah uang yang cukup, gue bisa bikin manusia hidup abadi. Tapi nggak bisa. Mau manusia tuh harus mati dan harus berakhir. Joe Rogan nanya, kenapa? Karena kemajuan itu bisa lahir dari estafet. Jadi misalnya orang yang udah terlalu tua nih, kalau umurnya kepanjangan, dia nggak akan bisa embrace value the next generation. Ngerti gak sih lo maksud gue? Jadi emang harus estafet biar civilization itu improve gitu. Nah konteksnya adalah gue percaya consciousness ini memang harus berakhir, nggak bisa terus ada pindah ke alam lain. Memang energi nggak bisa dimusnahkan. Ya, tapi kan energi dan consciousness itu it's a two different thing menurut gue. Dan gue sudah mulai mengembrace bahwa setelah gue mati dan tidak ada apa-apa selanjutnya, ya nggak apa-apa. Banyak yang nanya kayak, tapi Cok, kenapa lo nggak punya agama aja supaya paling enggak nih lo ada backup plan. Kalau ternyata lo mati, ada nih gitu. Ternyata lo kayak ada backup plan-nya. Ada yang nanya gitu. Kan lebih untung, gak ada ruginya kok. Lo beragama aja, lo beragama aja. Terus nanti kalau ternyata salah ya udah salah. Tapi ternyata kalau mati terus ada kan setidaknya lo untung. Ya sebenarnya gini. Kalau dari hitung-hitungan matematika lebih untung gua. Gimana tuh? Nih gua kasih contoh. Kita hitungan aja. Tuhan ada jutaan. Tuhan ada jutaan. Agama ada lebih banyak lagi. Dari jutaan Tuhan, dari jutaan agama, kita asumsikan yang benar satu. Pilihan, dalam konteks pilihan lu aja, belum tentu benar. Gak ngerti gak? Misalnya gue beragama nih, Tuhannya ada jutaan, agamanya ada jutaan. Bilanglah yang benar dari antara ini tuh cuma satu. Gue disuruh milih satu nih. Ya gue milih satu deh, tek. Pilihan gue bener tuh 1 banding berapa juta. Lo ngerti gak sih maksudnya? Tapi kan ada pilihan. Iya, tapi kan gak lebih baik. Ngerti gak lo? Iya ada pilihan, memang ada pilihan. Tapi maksud gue itu juga belum tentu yang benar. Menurut pemahaman metode pemikiran ilmiah, yang lebih efisien adalah pastiin dulu mana yang benar, baru dipilih. Bukan gambling. A, B, C, D, yang mana yang benar ini. Lo ngerti mas? Gue tuh I'm the rational one in this case. Karena anjing banyak banget nih. Karena belum ada yang meyakinkan, gak dulu deh. Gitu. Gue bukan kayak, wah untuk jaga-jaga yang ini aja deh. Gitu, gue bukan. Masalahnya sejauh ini, belum ada yang bisa meyakinkan gue untuk kayaknya yang ini deh. Kenapa nggak dibalik? Kenapa nggak kita pastiin dulu? Kalau udah yakin, baru dipilih. Kalau gue sih gitu. Karena dari probabilitas, gue cuma pilih dari ada dan nggak ada. Kalau kalian kan lebih sulit lagi kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Oke. Tapi berarti lu tidak menutupi kemungkinan bahwa suatu hari mungkin lu akan menemukan itu. Saya tidak. Ya betul. Gue nggak akan menutup kemungkinan hal tersebut. Kenapa? Karena begitulah science. Kita bisa direvisi. Yang sono bisa direvisi gak? Ya gak usah dijawab. Iya. Karena kami paham ilmu pengetahuan itu ada dan manusia itu maju karena trial and error. Pasti kami ada salahnya.
Pasti kami ada errornya. Tapi kami adalah orang-orang yang tidak malu untuk belajar dari kesalahan kami dan mengimprove apa yang benar. Kalau ternyata nanti bukti-bukti menunjukkan bahwa kami salah, dengan senang hati kami akan mengembrace-nya. Karena begitulah ilmu pengetahuan. Apa yang kita percayai 50 tahun yang lalu sudah diupdate dengan pengetahuan yang terbaru gitu. Dan merevisi apa yang kami ternyata salah, itu bukan hal yang baru buat kami. Jadi permasalahannya bukan di kami. Permasalahannya di yang sebelah sana. Maksud gue tuh pertanyaan-pertanyaannya suka kayak lo enggak lagi men, lu deh kayak gitu loh maksud gue. Oke, last question dan gue maksudnya last question untuk di part 1. Siap. Lo pernah nggak sih kayak nih, lo di saat-saat kayak ya terpuruk atau ya, tapi lo pernah pasti. Pernah. Tapi maksud gue kayak lo pernah down banget terus tiba-tiba lo lupa lo berdoa. Iya. Oh dulu coba. Atau misal kayak lo lagi bersyukur banget. Iya. Kayak puji Tuhan. Iya. Lupa enggak? Oke, nah gini, kalau gua ya mungkin sesekali kayak sumpah demi Tuhan gitu. Gua kadang gitu. Tapi pada saat gua ngomong itu cuman untuk menunjukkan betapa nggak beneran loh gitu loh. Maksud gue gue menggunakan diksi itu cuman untuk mempertebal makna aja kayak nggak, demi Tuhan ada kok gitu. Tapi kalau gue ngejawab pertanyaan lo tuh lebih ke arah gini. Mungkin ada yang tanya, lo pernah bersyukur nggak? Bangsat lo orang nggak punya agama nggak pernah bersyukur, anjing banget menurut gue kayak. Terus kalau misalnya gue kata, ya gue bersyukur, pasti ada yang komen, bersyukur sama siapa? Anjing banget menurut gue. Gini, kalau ada kata lain yang padanannya sama, saya akan pakai. Masalahnya kan saya belum tahu gitu loh. Coba kasih yang lain gitu. Seolah-olah kalau minjem menggunakan, dan maksud gue bersyukur kan menurut gue tidak eksklusif milik orang beragama. Konsep bersyukur gue tuh gini. Konsep bersyukur gue adalah gue berterima kasih dan memanfaatkan kehidupan dan kesempatan yang gue punya sekarang ini dengan hidup sebaik-baiknya. Itu definisi bersyukur gue. Gitu. Jadi bukan mengucap terima kasih kepada pribadi lain yang di atas. Mungkin itu konsep bersyukur beberapa orang. Gue lebih dari sekedar itu. Bersyukur gue adalah ya udah, gue dapat kesempatan kedua, gue akan manfaatkan ini sebaik-baiknya. Gitu. Kalau gue lagi down, apa yang gue lakukan? Kalau gue lagi down, gue lakukan coping mekanisme yang bisa membuat gue merasa lebih rileks dan lebih kuat dalam menghadapi masalah tersebut. Dan coping mekanisme ini macam-macam. Buat orang beragama berdoa, yang mana kalau itu works buat orang beragama silakan, gue juga nggak masalah. Tapi gue juga punya coping mekanisme lain yang gue lakukan gitu. Yang gue lakukan pada saat gue lagi ada di keadaan-keadaan yang terpuruk. Contoh waktu gue ditangkap kemarin, gue masuk sel, gue ditaruh ke rehabilitasi. Lucu ya, nggak lucu sih. Gimana kata-katanya di bangsat? Banyak orang mendadak religius. Teman-teman se-SPK gue tuh mendadak religius saat mereka ada di posisi yang seperti itu. Tujuannya adalah mendapatkan ketenangan. Gini, nggak apa-apa. Gue yakin juga kalau Tuhan ada, Tuhan tidak keberatan dan Dia akan mengembrace semua hambanya. Tapi kayak kenapa lo datang begitu lo kena nyahoknya doang, ngerti gak sih lo maksudnya? Kalau gue sih tipe yang konsekuen ya. Kalau gue bilang nggak ada, gue nggak bilang nggak ada. Gue nggak mau yang kayak ngejilat ludah gue sendiri kayak datang. Aduh, gue lagi sial nih, tolong dong. Gue nggak mau. Kalau waktu gue seneng gue nggak ada sama dia, kalau gue susah kenapa gue datang ke dia gitu, nggak mau. Kalaupun nanti hati gue tergerak untuk mencari dia, itu ada dalam kondisi yang memang environment yang membuat gue bisa berakal sehat dan gue datang ke sana karena pengen ke sana, bukan karena gue ada di situasi terendah, bukan karena ada di situasi apa, tapi karena memang gue tergerak hatinya untuk ke sana. Bukan karena kan ada orang nih lagi situasi terpuruk, dia saya berjanji kalau kamu mengeluarkan saya dari situasi ini, saya akan mengabdikan hidup saya kepada kamu. Itu tulus nggak tahu ya. Gak ada yang bisa mengakses itu. Mungkin tulus. Tapi gue gak mau. Gue cuma mau datang
Gue terbuka sama kamu. Kalaupun nanti gue akan beragama, itu akan datang pada saat gue dalam kondisi punya akal sehat. Lo tau kalau menandatangani materai dalam pikiran dan jiwa yang sehat, gue akan datang pada saat itu, bukan pada saat keadaan kayak gitu. Tapi pernahkah gue keceplosan? Pernah sekali-sekali. Kayak misalnya, astaga, ya ampun. Ya, tapi sekarang udah mulai berkurang sih. Dulu gue pernah demi Tuhan, hah? Demi siapa, Cok? Nggak, sorry. Coba deh kalau mau valid ya, lu suruh orang miskin jadi kaya seminggu, habis itu lu balikin lagi miskin, terus lu tanya, coba gue mau nanya, lu mau milih kaya atau miskin banyak teman? Kayaknya sih kaya deh gitu. Selanjutnya netizen Twitter, netizen Instagram. In terms of what nih?